Shalom dan selamat pagi saudara-saudara dalam Tuhan. Berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam renungan sebelum melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Yakin dan percaya bahwa jika tiap hari kita disirami oleh kebenaran firman-Nya, maka Allah itu kita rasakan makin dekat dalam hidup kita. Yohanes 15 ayatnya yang ke-14 kita akan baca, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah dalam surga, kami percaya pagi ini adalah pagi anugerah dan karunia Tuhan yang luar biasa, sehingga kami akan mempersembahkan hidup kami dalam renungan ini, tapi juga dalam kerja dan tanggung jawab kami hari ini. Roh Kudus Allah bekerja untuk memberi pemahaman yang baik dalam menyimak renungan pagi ini. Siapkan semua saudara-saudara kami yang sempat untuk mendengarkan firman Allah hari ini, sehingga mereka diberkati dan tidak sia-sia. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudaraku dalam Tuhan, memang manusia itu disebut sebagai Homo homini socius. Artinya manusia diyakini mempunyai struktur sosialitas yang selalu memposisikan diri dalam kebersamaan dengan manusia yang lain. Oleh karena itu, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah manusia dan Tuhan bersahabat. Manusia dan Tuhan bersahabat. Saudaraku dalam Tuhan Yesus, kebersamaan manusia itu dapat ditelusuri dalam berbagai level. Ada di samping yang lain, ada untuk atau demi yang lain, dan ada bersama yang lain. Jadi kita bersama-sama ada bersama dengan orang lain yang disebut dengan di samping yang lain. Artinya bahwa kita memposisikan diri sebagai orang yang selalu mendampingi, memberi arahan kepada orang lain. Ada untuk atau demi yang lain, artinya bahwa keberadaan dan eksistensi kita itu tidak kebetulan, tapi memang Tuhan adakan, karena untuk itulah kita menjadi penolong bagi yang lain. Dan kemudian ada bersama yang lain, ini juga adalah being atau keberadaan, eksistensi yang berjalan bersama yang lain atau sesama manusia. Ada derap langkah bersama. Dan ini disebut sebagai aksi dari sebuah kemanusiaan. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai manusia yang keluar dari ghetto. Ghetto ini adalah egoisme atau sifat yang mengurung dirinya dalam kesendirian. Dan untuk memanifestasikan atau mewujudkan struktur sosial ini, maka kita harus atau manusia harus melawan prinsip hidup seekor kata di dalam tempurung. Dan untuk mewujudkan hal ini, maka kita harus berjumpa dengan manusia yang lain. Harus ada perjumpaan antar manusia. Dan itulah sebabnya saudara, hal ini juga sejak dalam kitab Perjanjian Lama Tuhan sudah berbicara bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja dalam Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Hal ini biasanya dipakai hanya dalam konteks perkawinan, tetapi sebetulnya secara luas tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya bahwa memang kita harus memaknai hidup dengan berada di samping yang lain, ada untuk atau demi yang lain, dan bersama yang lain, supaya kita punya makna dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita bicarakan tadi adalah konsekuensi dari adanya Tuhan yang juga mempunyai naluri sebagai sahabat. Dan naluri itu atau isi hati Tuhan itu terwujud secara konkret ketika Tuhan Yesus, yang adalah inkarnasi dan kenosis Tuhan, datang dalam dunia ini, lalu berbicara kepada murid-muridnya, didahului dengan perintah supaya saling mengasihi. Didahului dengan ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jadi Tuhan Allah selalu mengingatkan kita bahwa sebelum manusia itu bersahabat atau ada di samping yang lain, ada untuk atau demi yang lain dan bersama yang lain, Allah telah lebih dulu mempraktekkan itu dalam persahabatan yang begitu membangun, begitu konstruktif, yaitu persahabatan yang dilandasi pada ketaatan, yang dilandasi oleh kasih, yang dilandasi oleh pengorbanan, yang dilandasi oleh bagaimana perintah-perintah Tuhan yang berinisiatif bersahabat dengan kita bisa diwujud nyatakan dalam perjumpaan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, saudaraku dalam Tuhan Yesus, pengalaman empirik tentang struktur sosialitas manusia harus terbaca dalam relasi, komunikasi, dan interaksi pertama-tama dengan Tuhan. Karena kalau persahabatan itu kita tidak maknai terlebih dahulu dengan persahabatan antara manusia dengan Tuhan melalui relasi, komunikasi, dan interaksi, maka saya yakin dan percaya, dan kita bisa buktikan bahwa relasi, komunikasi, interaksi sosial dengan sesama manusia, bahkan dengan ekologi, tidak akan sejati dan tidak mempunyai patron yang benar. Oleh karena itu, di mana ada perjumpaan dengan sesama, disitulah pengalaman empirik dengan Tuhan harus tergambar dan diwujudkan, sehingga orang lain yang adalah sahabat kita akan mengerti dan akan tergugah hatinya bahwa praktek relasi, komunikasi, dan interaksi sosial yang kita praktekkan ini adalah berasal dan bersumber dari Tuhan, yang lebih dulu mengatakan kamu adalah sahabatku kalau berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya kira dalam persahabatan ada cinta timbal balik antara dua sahabat. Demikian juga dengan manusia dengan Tuhan. Perjumpaan manusia dengan Tuhan harus selalu ditandai dengan keteraraan ego, yang satu ke ego yang lain. Dan ego Tuhan, atau bisa diterjemahkan sebagai karakter Tuhan yang sangat cemburu kalau umatnya itu menyembah kepada dewa lain atau diambil oleh dewa lain, itu harus kita hargai dengan ketaatan, dengan belajar untuk selalu menomorsatukan Tuhan sebagai sahabat yang sejati. Bukan berarti menyepelekan sesama, tetapi kita harus mulai dari itu. Oleh karena itu,
kita juga harus belajar untuk membangun mesbah persahabatan dengan Tuhan. Belajar untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Karena akar dari persahabatan yang sejati atau bentuk dan akar dari persahabatan adalah cinta, dengan mana seseorang mencintai dirinya sendiri. Dan ingat, firman Tuhan mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah, engkau adalah gambar dan rupa Allah. Berarti mencintai atau bersahabat dengan Allah, atau manusia bersahabat dengan Allah, berarti mencintai dirinya yang adalah bait Allah dan kediaman Roh Kudus. Tetapi semua ini akan sia-sia kalau kita tidak berkomitmen untuk secara vertikal bersahabat dalam ketaatan dengan menuruti segala firman, belajar untuk taat kepada Tuhan secara kontinu. Dan kemudian kita harus berada pada firman yang Tuhan sampaikan juga. Dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi menyoal kualitas persahabatan antara manusia dengan Tuhan berarti pertama-tama adalah libatkanlah Tuhan terlebih dahulu untuk menjalin, memelihara dan memupuk persahabatan dengan sesama, dengan ekologi, dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Seorang sahabat menjadi sahabat karena dia adalah sahabat Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kita suatu panduan khususnya. Dalam bulan ini kita akan menanti Advent. Yang pertama menanti Natal dan juga kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Biarlah persahabatan dengan Tuhan tidak dinodai dengan ketidaktaatan kita, ketidakjujuran kita, dan juga penyelewengan kita dari relasi dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan tetaplah bersahabat dengan Tuhan yang lebih dulu mengatakan kepada kita, kamu adalah sahabatku, dan tidak lagi menyebut kita sebagai hamba. Terpujilah Dia, haleluya, amin.